penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Itu Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan karena menurut data yang ada di Mensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya, barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini? Ini saya ingin katakan, apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu jawaban-jawaban kekhawatiran itu. Benar gak bansos ini dipolitisasi? Dari awal dia bilang itu hak DPR, itu bagus-bagus saja. Tapi di ujung dia keluar dengan sederetan alasan janganlah hak angket. Bahkan memberikan kesan seolah-olah hak angket ini alat trade off, alat tukar menukar kepentingan. Ya, menurut saya itu sangat merendahkan DPR. Yang kedua, tadi sudah jelas saya katakan tidak ada urusannya dengan pemilu, hasil pemilu. Karena sudah jelas yang namanya perolehan suara urusannya di KPU, silakan berjalan. Urusan sengketa hasil silakan ke MK. Urusan pelanggaran ke Bawaslu, silakan. Jadi jangan ada kesan seolah-olah ini sedang mau membuat negara ini kacau balau, nggak tertib, instabilitas. Sejak kapan hak konstitusional DPR membuat negara ini kacau balau? Itu kan pola pikir yang salah kalau menurut saya. Nggak ada yang melarang, monggo. Kita hormati. Lah Anda kan bilang tidak melarang, kita hormati, tapi bilang nih instabilitas politik merugikan. Nah, posisi begini. ini apa? Ini kan antara perkataan ya dengan cara pandang, dengan paradigma nyambung dong bosku. Ya, gini. Saudaraku Maman. Iya. Jangan antara yang diucapkan, antara dengan proses berpikir itu nggak nyambung dan saling benturan. Nah. Kacau itu. Bagaimana MK bisa memutuskan satu keputusan yang kemudian menggolkan seorang anak presiden dan diberikan privilege secara khusus dengan merubah undang-undang. Dan kemudian MK-nya, kepala MK-nya diberhentikan oleh keputusan MK-MK. Dan setelah itu diperkuat oleh DKPP. DKPP mengatakan bahwa pelanggaran terhadap KPU. Bisa dibayangkan, untuk satu orang ini saja MK-nya melakukan pelanggaran, ketua MK-nya, kemudian KPU-nya, ketua dan anggotanya melakukan pelanggaran etik. Jadi saya katakan intervensi ini terlalu terang benderang. Karena bukan orang sembarangan yang menjadi calon ini. Maka saya katakan sejak awal, pertama adalah bagaimana politisasi hukum ketika kita melawan kepala negara, kepala pemerintahan, maka tidak hanya itu saja. Maka saya katakan coba kita lihat bagaimana suara itu didapatkan, kita entah siapa yang menang, tetapi kita melihat bansos yang sangat luar biasa menjelang pemilu. Saya akan jawab. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah El Nino. Saya pelajari ini El Nino. El Nino itu kalau dibandingkan dengan 2023, 2024 saat ini, maka harus saya katakan lebih panjang, lebih panas kondisinya ketika 2015 lalu. El Nino itu. Tapi saya harus katakan Bang Maman bahwa bansosnya tidak sebesar saat ini.
Jadi saya terlalu mengatakan bahwa ini normal atau tidak. Ketika mohon maaf teman-teman 02 negara selalu mengatakan ini karena El Nino dan sebagainya. Maka saya membandingkan data, saya tanya teman di BMKG, saya tanya teman di Badan Anggaran, apakah ini wajar atau tidak? Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru Bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Dan saya menemukan data dan fakta, dan ini sudah ada di Timnas 01, bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga. Dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy kok ada kesamaan dengan di dapil saya di Jabar 7. Pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan.